Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kami boleh menyembah, kami boleh ketemu Engkau di pagi ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, siapkan hati kami, ajar kami secara pribadi Tuhan. Ajar hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu di pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang memimpin kami semua, sehingga kami mengerti apa yang Kau maksud atas firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Pagi ini saya mau sharing tentang penundukan diri. Dari hari Senin, Selasa, Rabu itu firmannya tentang kedewasaan. Saya tuh bingungnya sampai bahannya saya mau sharing udah disampaikan semua. Kalau sama Lucky, sama Ciripka, sama Bom-Bom, Tuhan apalagi gitu loh. Tapi Tuhan naruh di hati saya tentang penundukan diri. Dari awal Lucky bicara tentang dewasa itu harus punya dasar pondasi yang kuat. Ciripka itu harus dewasa, itu dewasa yang penuh dan harus ada passionate. Dan Bom-Bom juga kemarin dewasa itu harus bertumbuh. Jadi udah lengkap saudara. Tapi dari kedewasaan itu, saya mau tambahkan dikit. Dari dewasa itu harus ada penundukan diri. Kalau dewasa terus, maksudnya kita bertumbuh dewasa tapi tidak ada penundukan diri, larinya nih kesombongan saudara. Penundukan diri itu suatu karakter yang sangat penting yang harus ada bagi setiap orang-orang percaya di tempat ini. Yang streaming juga. Penundukan diri itu suatu pelepasan hak kita untuk dapat kita ada di posisi paling bawah dari seseorang yang memimpin kita. Karena untuk melakukan perintah firman Tuhan, setiap orang percaya harus ada penundukan diri dari apa yang Tuhan perintahkan. Dan harus kita bisa menyelaraskan kehendak kita disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita yang ada, yang harus jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Kemarin Bom-Bom ada firman yang mengena di hati saya tentang di Kolose 2 ayat 7a, terjemahan NLT, yang A-nya aja itu. Let your root grow down into him. Ini ayat-ayat ini benar-benar dasar dari untuk suatu kedewasaan dan penundukan diri. Biarlah akar-akarmu bertumbuh ke bawah di dalam Tuhan. Jadi untuk kita bisa menundukkan diri seperti akar itu, bertumbuhnya ke bawah saudara. Mencari sumber air yang buat akar itu bisa dapat makanan, dapat hidup, dapat bertumbuh. Bukan tumbuhan itu langsung ke atas dulu, akarnya itu dulu. Seperti Lucky, pondasinya dulu. Maksudnya dalam proses pertumbuhan kedewasaan diri kita harus diikuti dengan penundukan diri yang makin merendahkan. Kita merendahkan diri, semakin rendah menjadi lebih rendah lagi di dalam kita, dalam pengikutan kita dalam Tuhan. Seperti lagu tadi, ada lagu mengikuti Yesus. Tolong host yang teks pertamanya itu melepaskan hak itu kan? Tadi itu. Ya, mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Next, ku lepaskan semua hak untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Jadi untuk mengenal kehendak Tuhan, kita harus down, harus benar-benar menyembah, harus benar-benar mengenal Tuhan dengan kerendahan hati kita. Di firman juga ada, kita harus makin kecil, Tuhan makin besar dalam hidup kita.
Sebenarnya di firman itu banyak contoh-contoh tentang pendudukan diri. Siapa aja yang harus menduduk diri. Kita buka satu-satu ya, kita belajar sama-sama. Di Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Di sini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Di sini saya nggak nyudutin seorang istri ya, karena dalam hidup kekeluargaan itu ada bagian masing-masing. Istri tunduk, suami mengasihi. Anak menghormati orang tua. Kalau keluarga melakukan itu bagian masing-masing, damai saudara. Nggak mungkin salah-salahin, nggak nuntut, nggak nanduk, nggak buat kasar, tidak memberontak anak-anak pada orang tua, karena udah ada bagian-bagiannya. Seringnya nggak sadar kita tuh sebagai orang yang ngerti firman, yang tahu kebenaran, tapi nggak sadar tentang bagian diri kita yang harus kita lakukan. Jadi sudah seharusnya istri itu tunduk. Kedua, kita bahas lagi. Efesus 6 ayat 1. Anak-anak, itu huruf besar. Anak-anak, itu suatu perintah. Sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu, karena itulah yang patut dilakukan. Jadi ayatnya udah jelas, harus taat kepada orang tua. Lanjut, Efesus 6 ayat 5. Nah ini hamba. Hai seorang hamba, hendaklah kamu menurut perintah orang yang menjadi tuanmu di dalam perkara dunia, dengan takut dan gentar, serta tulus hatimu seperti kepada Kristus. Jadi banyak sebagai hamba, sebagai pekerja, hanya nurut karena kewajiban. Kalau nggak melakukan nanti dimarahin tuannya, nggak digaji, dikeluarkan. Jadi nurut bukan karena penundukan diri. Nurut karena ya itu yang harus dilakukan supaya tetap bertahan, bisa kerja. Tapi di sini jelas penundukan diri itu menurut perintah orang yang menjadi tuanmu di dalam perkara dunia. Secara dunia, secara sekuler, kita mungkin sebagai pekerja, ayo belajar. Tunduk pada Tuhan kita, kepada majikan kita, kepada atasan kita. Siapa lagi yang harus tunduk? Ibrani 13 ayat 17. Ini buat para pelayan nih. Taatlah kepada para pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Karena merekalah yang menjaga jiwamu dan yang harus memberi pertanggungjawaban atasnya. Dengan demikian mereka akan melakukan dengan sukacita, bukan dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak akan menjadi keuntungan bagimu. Nah, pelayan-pelayan ini, banyak pelayan-pelayan ini menggunakan otoritasnya. Misal multimedia yang di depan saya. Multimedia itu banyak. Dia punya bagian masing-masing. Ada yang menampilkan teks, ada yang menampilkan background. Dia punya bagian masing-masing. Dia punya otoritas untuk mengoperasikan itu. Mungkin Amos sebagai ketuanya, ini kamu jangan pakai background ini, harusnya ini. Nah, sebagai pelayan, saya punya otoritas, saya ditugaskan untuk mengoperasikan komputer untuk menampilkan background. Hak saya dong mau menampilkan apa. Sebenarnya pemimpin itu sebenarnya kalau diangkat pemimpin seharusnya levelnya sudah, pengetahuannya, pengalamannya sudah mungkin lebih dari bawahan itu. Jadi nurut sajalah.
Karena apapun yang bertanggung jawab itu ketuanya. Seperti ini, pemimpinmu tunduk pada mereka yang menjaga jiwamu dan yang harus memberi pertanggungjawaban atasnya. Jadi pemimpin itu bertanggung jawab, saudara, atas jiwa-jiwa kita. Mungkin Amos juga mendoakan bawahannya, teman sekerjanya, supaya tetap dalam Tuhan, dalam pelayanan, atau yang lain, budi dengan yang lain gitu. Jadi sangat penting penundukan diri itu dalam pelayanan, sangat penting. Yang ketiga, yang terakhir ini contohnya Titus 3 ayat 1. Hidup dalam masyarakat itu juga kita harus penundukan diri. Kita sebagai masyarakat umum, kita harus menundukkan diri. Ingat mereka agar tunduk kepada pemerintah dan penguasa, taat dan siap melakukan setiap perbuatan yang baik. Jadi kita sebagai orang percaya, kita sebagai makhluk yang bermasyarakat, kita punya aturan di pemerintah ini. Kita jangan melanggar, kita tunduk. Yang gampang kalau kita pulang ke arah Sambi itu mau dari Sudarsono mau ke Sambi itu ada lampu merah kan? Di situ nggak ada keterangannya ikuti rambu-rambu lalu lintas. Tapi yang belok ke kiri itu banyak yang menerobos. Kita nggak ngomong orang luar loh ya. Ada teman-teman kita juga menerobos, saudara. Saya pas berhenti, tiba-tiba ada mobil teman, ada motor teman, lewat aja. Apa itu tunduk? Enggak, saudara. Tunduk pada pemerintah dengan aturan-aturannya, supaya tertib. Kalau enggak pada tunduk, waduh, kota ini mau jadi apa, saudara? Contoh saya ya, saya nih orangnya dites 4 kali, koleris 90%, saudara. Tapi masih ada untung 10%-nya plekmatis. Waduh, saya pertama kali pelayanan di tempat ini susah banget untuk belajar penundukan diri, susah banget. Dari latar belakang waktu saya kerja 4 tahun itu dididik oleh bos saya itu harus selalu menang, nggak boleh kalah, harus apapun harus selesai dan tuntas. Apapun caranya, kata bos saya, kamu punya uang, lakukan dengan uang kamu untuk kamu menang. Itu didikan selama 4 tahun, saudara. Masuk dalam pelayanan, untuk tunduk, ampun. Saya susah banget. Bentrok sana, bentrok sini, bentrok sana, bentrok sini. Walaupun saat ini juga masih ada bentrok-bentrok. Bukannya saya membenci orang. Orang koleris itu maunya memimpin, bukan dipimpin. Orang koleris itu maunya perfeksionis, enggak sedikit pun ada kekurangan pasti dia ngomong ini kurang. Karena dia dipandangnya mau lihatnya sesuatu yang sempurna. Di pekerjaan saya juga sampai tukang-tukang saya, bos, itu enggak miring bos, miring. Itu lemarinya miring, enggak miring, udah diukur aja. Aduh bos, cuma 2 mili aja kelihatan sih. Nah, itu orang koleris. Untuk saya dari awal penundukan diri belajarnya susah. Saya sering dimarahin Ibu Nani terus karena seringnya ngeyel. Sebenarnya bukan ngeyel, saudara. Kalau saya diperintahin, saya seringnya dipanggil berapa pengerja, dipanggil sama Ibu Nani, diperintahkan sesuatu untuk melakukan ini. Yang lain, yami, tanpa ngerti. Kalau saya mau ngerti dulu, bosan lakukan. Kalau udah selesai, maminya nggak ada, Ibu Naninya nggak ada, mereka tanya, tadi disuruhnya apa? Harusnya bagaimana? Lah tadi nggak nanya. Saya udah nanya kayak gini, makanya kamu udah nanya, saya tanya kamu. Ya jadi tamengnya saya, dimarahin dulu, yang lain nanti selamat. Tapi saya nggak mau gitu, saya mau ngerti, saya melakukan tuntas gitu loh. Itu orang koleris, saudara. Belajar menundukkan diri bagi saya suatu yang waduh, mesti balik 180 derajat. Ya, kita terus lanjut. Tujuan penundukan diri supaya apa ya kita?
Kita harus belajar penundaan diri. Satu, tujuannya supaya kita membentuk supaya punya kerendahan hati, saudara. Dulu saya nggak punya kerendahan hati. Saya harus menang. Saya harus mimpin, harus di depan, dan harus selesai dengan perfeksionis. Dulu, saudara. Dalam melakukan apapun dulu, ya harus gitu. Siapa yang berani? Di Tunjungan Plaza lagi, dulu saya di Surabaya, saudara. Kalau parkir mobil, kan ada parkirnya. Saya nggak di depan mall, nggak mau tahu. Parkir aja situ. Kalau nggak di dalam gedung, kan ada pasti ada ada parkir yang nomor ini untuk direksi, ini untuk apa? Saya buka, saya parkir aja daripada nggak dapat parkir. Nggak ada pendudukan diri. Ada aturan gitu, saya terobos. Ada satpam kasih 50.000, selesai. Dulu sebelum tahun Krismon 50.000 besar. Saya kasih 50.000, kamu atur aja Pak, nah gituin. Nah itu saya, nggak ada rendahan hati. Tidak mudah untuk orang untuk melakukan pendudukan diri, saudara. Apalagi misal dalam bisnis atau dalam pelayanan. Yang memimpin kita itu orangnya lebih muda, saudara. Apalagi orang baru. Saya pernah lagi tuh suatu saat, dulu pertama kali pelayanan ke pulau-pulau di Manado. Itu Bahtera di Manado, kita mau doa peperangan. Tiba-tiba hamba Tuhannya menunjuk seorang yang benar-benar baru bergabung dengan eklesia. Bukan orang yang nunduk, juga bukan orang eklesia. HT lain yang nggak ngerti, nggak kenal orang itu, tiba-tiba tunduk orang baru benar, nggak ngerti peperangan, nggak ngerti apa-apa. Spontan, kok dia sih gitu loh saya. Ya memang dia nggak ngerti apa-apa. Seharusnya kalau orang rendah hati ya saudara, waktu ini orang baru dan nggak mampu, kita yang cover saudara. Kita yang cover. Oh iya nggak mampu, biar jadi pemimpin kita yang cover semua. Kekurangannya kita yang lakukan karena kita yang lebih ngerti daripada pemimpin itu. Susah saudara. Semua itu yang menyebabkan kesombongan saudara. Kalau kita nggak ada kesombongan ya nggak mungkin. Kesombongan itu yang buat kita merasa lebih pintar, lebih berpendidikan, lebih hebat, lebih mengerti, lebih yang sudah berkorban, merasa sudah berkorban. Itu yang susah, kesombongan itu keluar. Dari daging manusia itu bawaannya dari dulunya sombong. Walaupun kita seringnya udah tahu ini pemimpin kita loh. Tapi kita nggak mau karena ya itu kesombongan kita. Contoh, nah, kita sudah baca semua tentang Miriam dengan Musa. Kita baca aja ya ayatnya ya. Miriam itu tidak mau tunduk sama Musa karena kesombongan. Bilangan 12, 6-10. Tuhan berkata, dengarkanlah perkataanku, jika ada seorang nabi di antaramu, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Tidak demikian halnya dengan Musa. Tuhan bicara kepada Miriam. Kalau saya ngomong sama nabi-nabi yang lain, hanya dengan penglihatan, dengan mimpi. Tapi tidak demikian dengan Musa. Dia tuh hamba yang setia kata Tuhan. Dengan dia aku berbicara mulut ke mulut, jelas dan tidak menggunakan maksud yang tersembunyi. Dia melihat rupa Tuhan. Maksudnya Musa itu melihat rupa Tuhan sendiri. Kalau demikian mengapa kalian tidak takut menentang hambaku Musa? Murka Tuhan menyala terhadap mereka dan dia pergi. Tuhan itu pergi. Ketika tiang awan telah meninggalkan tenda, tampaklah Miriam terkena kusta seperti salju.
Saat Harun menoleh kepada Miriam, ia melihatnya terkena kusta. Itu kesombongan, saudara. Dia nggak mau ngaku, dia merasa nabi, dia merasa dipanggil Tuhan. Miriam itu merasa dia juga bisa dengar suara Tuhan. Melihat Musa, dia nggak terima, dipimpin yang lebih muda. Di Amsal 6 ayat 16, kita tahu kesombongan adalah kekejian bagi Allah. Di ayat ini, Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 17a itu mata sombong. Kesombongan itulah kekejian bagi Tuhan. Seharusnya kita harus belajar seperti Kaleb kepada Yosua. Kaleb itu umurnya lebih tua dari Yosua. Kaleb itu awalnya dari awal pertama udah jadi prajurit, jadi panglima perang. Kalau Yosua itu hanya awalnya hamba dari Musa. Begitu Musa mengangkat Yosua, Kaleb itu tetap menerima, menundukkan dirinya dalam pemimpinan Yosua itu. Yang nyata aja, kemarin saya kan dampingin Pak Ciripka. Ciripka itu pas makan cerita dalam kehidupannya ngikutin Bahtera ini. Dia mengikuti Pak Agung. Dia menundukkan diri seluruh hidupnya. Kalau lihat saya, Ciripka tuh ajaib. Seluruh hidupnya untuk Pak Agung. Apapun Pak Agung yang itu, dia yes. Dan dia siapkan semua, tinggal Pak Agung lakukan. Enggak ada yang miss. Dia dengar ceritanya Pak Ciripka itu seperti itu. Walaupun tahu bapaknya salah. Ciripka ngomong, saya koleris, Her. Bapak itu pragmatis. Kalau bapak ada masalah, ngomelnya ceritanya ke aku. Begitu ketemu orang yang punya masalah bapak bisa beda dari yang persepsi Ciripka itu. Ciripka, wah ini bapak kesel sama orang ini. Saya lebih kesel dari bapak. Wah mau ketemu, kalau bapak ngomong saya ngomong gitu loh. Tapi lihat bapak bisa berubah dengan bijaksananya ngadepin orang itu. Terus melayani sampai bapak meninggal. Setelah bapak meninggal, dia dapat pesan melayani Sasa. Sasa anaknya masih dari kecil, sekarang jadi pemimpinnya Ciripka. Susah nggak saudara? Sulit. Sudah tahu dari kecil, tahu kelemahannya, tahu kesalahannya, tahu segalanya, apanya, kekurangannya. Ciripka ngomong, gak mudah ya. Kalau nggak Tuhan tolong, mampukan saya nggak akan bisa untuk mengabdi, menundukkan diri kepada yang lebih muda itu. Saya lihat Ciripka tuh orang ajaib bener. Terus dia, lihatnya saya galak ya. Saya galak, padahal saya enggak. Begitu orang itu konfrontasi sama saya diam, saya tundukkan diri. Saya hadapnya ke Tuhan. Tuhan, orang ini seperti ini, aku hadapkan pada Tuhan. Itu penundukan diri. Saya belajar kemarin ngomong, ada untungnya saya selalu nggak nemenin hamba Tuhan. Bisa terima. Itu jadi bahan khotbah hari ini juga. Ya, kedua, kita belajar tadi kan, pertama supaya kita punya rendah hati dalam menundukkan diri. Kedua, supaya kita punya hati yang taat. Hati yang taat. Hati yang taat itu yaitu jangan melihat bahwa menundukkan diri itu menurunkan harga diri, bukan saudara. Tapi proses belajar kita untuk belajar dari pemimpin yang di atas kita. Belajar dari kelebihan dari orang yang memimpin kita. Belajar dari didikan proses yang pemimpin kita perintahkan pada kita supaya kita lebih taat. Belajar taat itu harus belajar dari manusia dulu, saudara. Nggak bisa langsung taat pada Tuhan. Wah, bullshit, nggak mungkin. Taat pada manusia dulu, atur-aturannya, baru pada Tuhan. Itu yang mungkin bisa
dengan anugerah. Dari ketaatan itu, kalau dibentuk terus, dijalani terus, ketaatan, timbul kesetiaan. Kalau lihat ibu kita selalu ngajarin yang setia, nak, yang setia. Kalau Mami Nani kalau ngomong saya, yang setia sampai garis akhir, selalu ngomong saya kayak gitu. Yang setia, yang setia. Awalnya dari ketaatan, dari penundukan diri. Tanpa penundukan diri nggak bisa taat, tanpa penundukan diri nggak mungkin kita setia sama manusia atau sama Tuhan. Lanjut ya, ini udah waktunya cepat, kita lompat. Bagaimana sih kita untuk taat itu dalam penundukan diri? Yang bagaimana supaya kita melakukan ketaatan dalam penundukan diri? Untuk melakukan ketaatan dalam penundukan diri harus kita punya kesadaran, saudara. Kesadaran apa? Apapun yang kita lakukan, kita sadar kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita baca Kolose 3 ayat 23. Ayo saya bacakan aja. Kolose 3 ayat 23. Apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi melakukan ketaatan itu kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kedua, untuk taat kita harus punya cinta, punya passionate. Seperti Tuhan Yesus. Kita tahu Yohanes 3 ayat 11, nggak usah kita baca. Yesus itu Allah Bapa itu mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan Yesus sebagai anak raja, saudara. Dia punya hak nggak? Bapak, saya nggak mau, enak aja. Yang dosa gue yang nanggung. Nggak bisa tuh Bapak, hukum aja. Tapi Tuhan Yesus menundukkan diri kepada Bapaknya. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Biarlah cawan ini aku minum. Karena apa? Tuhan Yesus cinta pada kita, saudara. Kalau Tuhan Yesus nggak cinta pada kalian, pada Bapak, Ibu di tempat ini atau yang streaming, masa bodoh. Orang pacaran juga, kalau udah cinta-cintanya, mau apapun berkorban, mau apapun nurut. Hujan badai, ya taat. Hujan badai, ya tunduk. Jemput gua, jemput lah. Cinta, kita harus punya tetap cinta dalam menundukkan diri supaya kita taat. Abraham juga begitu waktu diperintahkan Ishak dikorbankan, dia melakukan karena dia cinta pada Allah Bapa. Ini yang ketiga, poin ketiga, kenapa kita harus penundukan diri? Dalam penundukan diri ini supaya kita diberkati, saudara. Contoh Daud penundukan diri kepada Saul. Waktu Daud ada kesempatan untuk membunuh, dia tidak menjamah orang yang diurapi. Sehingga waktu itu anak buahnya, bunuh aja Tuanku. Ini kesempatan. Daud ngomong, aku gak akan menjamah orang yang diurapi. 1 Samuel 26 ayat 23 sampai 25. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku
Demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Musuhnya Saul akhirnya memberkati. Karena Daud menundukkan diri pada perintah Tuhan, tidak menjamah orang yang diurapinya. Dengan menundukkan diri dalam ketaatan kepada manusia dan Allah, maka kita akan pasti dibenarkan, diberkati, dilindungi oleh Allah. Contoh satu ayat ya. Yesaya 1 ayat 19-20. Kalau kamu mau taat kepadaku, kamu akan menikmati semua yang baik yang dihasilkan negeri ini. Tetapi kalau kamu melawan aku, kamu akan mati dalam perang. Aku Tuhan telah berbicara. Jadi kalau orang yang taat dalam menundukkan diri, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, akan menikmati apapun yang baik di negeri ini. Jadi saudara, mari kita sama-sama tiap hari belajar. Enggak mudah untuk menundukkan diri. Tiap hari selalu hine Tuhan. Buat hati saya hine nih. Di taman itu ada hati. Doa di situ, Tuhan beri hati yang hine nih. Yang selalu ngomong, here I am Lord. Apapun Tuhan yang engkau mau, lakukan seperti apa yang kau mau. Ini hak. Biarlah perundungan ini membuat kita saling menguatkan, saling mau belajar. Dan kita terus menundukkan diri dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara, penundukan diri itu terus menerus ya. Dalam satu kasus kita bisa menang untuk penundukan diri. Tapi kita itu hidup dalam perjalanan yang menuju kepada per kasus dalam kehidupan kita. Kita selalu menghadapi sesuatu hal yang kadang-kadang berbeda. Dan Tuhan itu akan memberikan kita next level. Ya. Kamu menang dalam perkara ini tentang penundukan diri. Nanti kita akan mendapatkan sesuatu pelajaran baru untuk penundukan diri. Dan kita akan harus lebih naik lagi, next level lagi, next level lagi. Jadi penundukan diri itu ada levelnya. Ya. Kita bisa melakukan penundukan diri kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Seperti yang dikatakan Heri tadi tentang Ribkah. Ribkah tahu, oh ini Pak Agung adalah pemimpin saya. Ya, saya harus benar-benar mempunyai roh penundukan diri. Lalu dia cerita tidak mudah untuk menundukkan diri kepada anaknya Pak Agung yang itu namanya Sasa, yang dia tahu kecilnya. Ya, dia tahu kecilnya, dia tahu kelemahannya, dia tahu apa. Dan dia harus benar-benar melayani dengan hineni. Itu tidak mudah. Ini next level namanya. Ya, dalam perkara ini kita menang, dalam perkara ini kita belum tentu menang. Tapi hari ini kita diajar Tuhan bagaimana kita itu harus menang dan next level terus untuk namanya penundukan diri. Dan itu memang tidak semudah kata-kata. Tapi kita berdoa supaya Tuhan beri kemampuan untuk kita benar-benar mempunyai roh penundukan diri dalam segala hal. Karena itu sebetulnya kunci daripada kita bisa naik lompat ke tempat yang lebih tinggi. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan. Engkau sempurnakan pujian penyembahan kami yang tidak sempurna. Engkaulah yang menyempurnakan Tuhan. Engkau menguduskan penyembahan dan pujian kami menjadi sempurna di hadapan-Mu. Engkau yang akan terus Tuhan, dupa-dupa yang kami naikkan di hadapan-Mu, memenuhi akan pujian dan penyembahan kami, dupa penyembahan dan pujian kami. Engkau kuduskan terus Tuhan, supaya penyembahan dan pujian kami tetap
merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu merupakan pedang bermata dua. Bukan berbicara kepada kami, juga berbicara kepada Heri juga. Terus Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam lagi, next level, untuk apa yang dimaksud dengan penundukan diri. Kami tahu itu sesuatu hal yang tidak mudah, tetapi mampukan kami untuk mempunyai hati yang hineni. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami. Di dalam percaturan politik saat ini. Bapa yang di surga, kami minta anugerah-Mu turun. Damai sejahtera-Mu Tuhan. Roh penguasaan diri terjadi bagi setiap pemimpin-pemimpin yang saat ini sedang masuk dalam percaturan politik ini. Kami mohon anugerah-Mu. Roh penguasaan diri memasuki hidup mereka. Roh hikmat kebijaksanaan memasuki mereka. Sehingga mereka-mereka yang benar-benar masuk dalam percaturan ini benar-benar mengerti dengan hikmat, menangkap dengan hikmat, memutuskan segala sesuatu dengan bijak tanpa dikuasai oleh emosi, sehingga semua terjadi damai sejahtera. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami percaya Engkau tetap akan memegang kendali atas bangsa ini, dan Engkau akan menentukan seorang pemimpin yang benar-benar Tuhan ada di hati-Mu untuk demi kemajuan, demi untuk melaksanakan semua rencana-Mu yang amat sangat mulia buat bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini. Kami berdoa terus Tuhan, mendukung doa, mengusung akan siapa yang akan menjadi pemimpin buat kota ini Tuhan. Berikan seorang pemimpin yang taat, takut akan Engkau, cinta akan rakyat, dan mempunyai suatu tujuan Tuhan untuk memajukan kota ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga menyerahkan akan semua penggantian daripada semua pemimpin, mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, kota Madia sampai gubernur. Kami minta anugerah-Mu turun, Engkau turun tangan dalam perkara ini. Biarlah rencana-Mu harus jadi atas seluruh bangsa negara kami ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta anugerah-Mu turun atas hidup kami. Lawatan harus terjadi buat bangsa-bangsa. Lawatan harus terjadi atas pulau-pulau. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat sedemikian rupa berkat-berkat-Mu dicurahkan kepada pengusaha-pengusaha yang benar-benar akan dipakai uangnya untuk pelawatan. Berkati mereka. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang saat ini harus dituai. Harus ada yang harus pergi. Harus ada yang harus untuk melayani. Engkau berkati mereka semua. Sehingga ada suatu pelayanan yang luar biasa ditunjang dengan keuangan yang Engkau sudah siapkan buat semua pengusaha-pengusaha yang cinta akan Engkau, mau membiayai semua lawatan. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, perkara-perkara ini akan terjadi sehingga negara ini, dunia akan merasakan ada lawatan yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa terima kasih buat kemarin yang sudah hujan. Kami minta biarlah Engkau atur hujan ini Tuhan sampai kota ini menjadi kota yang adem Tuhan dan tidak terlalu panas. Kami juga berdoa pada saat ini Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kesehatan buat tubuh jasmani kami.
Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus suatu daya tahan tubuh yang baru menguasai dan memasuki hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa apapun yang Kau izinkan terjadi, malapetaka apapun, kami berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, pengcoveran-Mu sempurna atas mereka Tuhan, dan mereka akan menjadi orang-orang yang dibedakan karena percaya kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Menguasai mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Dan kami minta dalam nama-Mu, roh kekerasan hati, roh yang tidak mau tunduk pada pimpinan, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau sendiri yang menghancurkan dalam hidup kami. Berkati tangan kami hari ini ya Tuhan. Berkati kaki kami hari ini. Biarlah kaki kami berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Tangan kami melakukan semua pekerjaan kami Tuhan bersama-Mu Tuhan. Dan siapkan tangan kami untuk menerima berkat yang sudah menjadi jatah kami. Kami minta dalam nama-Mu, jatah tidak akan kececer. Kami terima utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.